Pemirsa, saling membantah, penasehat hukum terdakwa Indragon menyebut tidak menemukan unsur pasal pembunuhan berencana yang dilakukan kliennya. Sementara jaksa penuntut umum tetap dengan dakwaannya dengan pidana mati untuk terdakwa Indragon. Sidang lanjutan kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan asal Kayu Tanam, Padang Pariaman, dengan terdakwa Indra Septiarman atau Indragon, kembali digelar di Pengadilan Negeri Pariaman pada Selasa siang. Sidang ke-13 ini memasuki tahap akhir dengan agenda pembacaan duplik dari penasehat hukum terdakwa atas replik jaksa penuntut umum yang disampaikan pada sidang sebelumnya. Penasehat hukum terdakwa menyatakan motif titipan sabu 1,5 kg yang disebut jadi pemicu tindakan tidak perlu dibuktikan. Hal ini merujuk pada pengakuan terdakwa yang disampaikan pada sumpah di persidangan. PH juga menyebut kematian korban bukan akibat jeratan tali, melainkan karena traumatik aspiksia yang timbul akibat penganiayaan. Oleh sebab itu PH menilai pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian lebih relevan dibanding dakwaan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang diajukan oleh JPU. Jaksa penuntut umum membantah pernyataan tersebut dan menilai argumen penasehat hukum hanya menggiring opini dan tidak didukung bukti. JPU menegaskan dakwaan hanya menggunakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Pasal 351 ayat 3 tidak pernah dakwakan dalam perkara ini. Perkara ini menyita perhatian publik yang saat ini tengah menanti putusan hakim. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim Padang TV, pembacaan putusan oleh Majelis Hakim akan digelar pada Selasa, 5 Agustus 2025 mendatang. Menurut Indra ya, motifnya adalah dia kecewa karena Nia dianggap tidak amanah menghilangkan barang berupa sabu 1,5 kilo. Motif ini tidak perlu pembuktian. Yang perlu pembuktian itu adalah tentang rencana pasal yang diterapkan pada Indragon. Penasihat hukum bukan menolak karena tidak menemukan unsur-unsur yang diterapkan oleh jaksa, dan unsur-unsur yang tepat itu adalah pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal. Jaksa diberi kewenangan untuk menuntut, tapi jaksa tidak boleh sewenang-wenang memberikan tuntutan kepada pelaku kejahatan. Jadi pasalnya itu harus sesuai dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa. Berdasarkan keterangan si terdakwa awalnya mengenai sabu yang dititipkan ke Nia sebanyak 1,5 kilo, dan lagi-lagi itu dimunculkan oleh tim penasihat hukum, dan kami hanya ketika itu yang disampaikan terkait dengan adanya fakta tersebut yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya, dan sebenarnya hal tersebut akan jadi hal-hal yang memberatkan kepada si terdakwa sendiri. Kita tidak ada mendakwakan pasal tersebut terhadap Indragon. Pasal yang kami dakwakan yaitu pasal 340, junto pasal 338, junto pasal 285 dan Undang-Undang TPKS. Hanya itu saja. Kami tidak ada mendakwakan pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kami tetap terhadap tuntutan yang kami bacakan sebelumnya, yaitu melanggar pasal 340 junto pasal 285 KUHP dengan tuntutan mati terhadap terdakwa Indragon. Dari Kota Pariaman, Imran Effendi, Padang TV.